Salam sejahtera Bapak-Bapak sekalian, Shalom. Halo. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita baik. Dalam segala kondisi apapun yang kita hadapi, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan itu baik. Ya, coba kita bisa berkata bersama-sama agak keras. Tuhan itu baik. Oh, luar biasa. Tuhan itu baik. Nah, malam ini kita akan belajar dari Lukas pada pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mungkin di antara kita ada beberapa yang ingat akan ayat ini, sebuah pelajaran penting bagi kita. Dan kita akan memperhatikan satu persatu ayat ini. Bagaimana ayat ini memberitahu kepada kita betapa pentingnya mengikuti Yesus. Itu yang menjadi prioritas kita. Sepakat? Katakan amin. Itu yang menjadi prioritas kita. Jikalau itu menjadi prioritas kita, maka kita menjadi orang yang istimewa, orang yang diberkati Tuhan, ya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidup damai sejahtera, orang yang penuh sukacita, orang yang akan menerima upah berlimpah-limpah dari Tuhan. Baik, kita akan melihat satu persatu ayat ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana orang rindu untuk makan minum dari firman Allah. Ayat ini berkata banyak orang banyak mengerumuni. Kata mengerumuni di situ, mereka datang kepada Yesus, mereka datang dan berkeliling, mereka ingin mendengar lebih dekat supaya mereka mendapatkan berkat Tuhan dari firman. Nah, jikalau kita punya kerinduan yang seperti ini Bapak-bapak, maka berkat Tuhan juga akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tolong kita harus menggarisbawahi kata berkat Tuhan itu tidak selalu bicara tentang uang. Tapi berkat Tuhan itu berlimpah-limpah, banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat kesehatan, katakan amin. Itu penting. Apa artinya banyak duit kalau kita tidak sehat? Kita harus sehat. Lalu berkat apa lagi? Panjang umur. Saudaraku, kita tidak boleh mati muda. Kita harus mati panjang umur lah, gitu ya saudara. Dan kata panjang umur itu menunjuk lebih daripada 70 tahun, lebih dari 80 tahun, lebih dari 90 tahun. Tapi intinya adalah sehat, ya. Lalu kita diselamatkan oleh Tuhan, itu penting sekali. Keselamatan berlimpah-limpah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan ada seorang pun yang terhilang dari keselamatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita sudah menerima keselamatan, maka ini penting untuk kita garis bawahi. Sorga menjadi bagian kita, bukan neraka. Ya, sorga. Jadi selalu kita berkata sorga. Rumahku ada di dalam sorga. Di sanalah tempat kita Bapak sekalian. Di sanalah Tuhan menyediakan tempat yang indah, yang tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tidak ada kegusaran hati, tidak ada iri hati, dan semua dosa tersingkir dari kita. Nah, saudara-saudara, karena itu biarlah banyak orang diberkati. Datanglah dan kerumunilah Tuhan, dalam arti kata mendengarkan firman Allah. Dengarkanlah firman Allah. Maka firman Allah itu menjadi pelita dan suluh bagi langkah dalam kehidupan kita. Firman Allah itulah yang menuntun kita, yang menghantar bawa kita, yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang pada waktu itu. Mereka datang banyak sekali mengerumuni Yesus, dan mereka hendak ingin mendengarkan firman Allah daripada Tuhan Yesus. Jadi setiap pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, khotbah-khotbah yang diajarkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan semua
membawa berkat bagi mereka. Kesembuhan, kesehatan bagi jasmani dan juga bagi rohani mereka. Ayat yang kedua. Yesus, atau disebut di sini, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ini melangkah lebih jauh lagi, saudara. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Jadi tadi Yesus itu ada di pantai Danau Genesaret. Lalu dia melihat ada dua perahu di pantai itu. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi itu artinya kalau hari itu Yesus datang di situ, orang sudah banyak mengerumuni dia. Lalu di tepi pantai itu dia perhatikan dua perahu. Dua perahu itu sedang baru selesai mencari ikan. Tetapi nanti kita akan lihat apa yang dikatakan di sini. Mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dan akhirnya mereka gagal dengan mendapatkan ikan dengan jala mereka dan segala upaya yang mereka buat. Dan mereka membersihkan jalannya. Lalu ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan dia menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai, masuk agak ke dalam. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lalu saudara, kita lihat di sini, berarti benar-benar orang banyak yang mengerumuni Yesus itu, yang mau mendengarkan firman Tuhan itu, tidak sia-sia. Mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 3 ini menunjukkan bahwa dari tempat itulah, dari perahu itulah Yesus mengajar mereka, berkhotbah kepada mereka, memberikan pembenahan, pembekalan hidup bagi mereka, supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Allah, supaya mereka semua hidup berpegang kepada kebenaran firman Allah, dan pastikan mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih, setelah dia mengajar orang banyak, dia selesai berbicara. Pada ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Nah, Simon yang punya perahu, salah satu dari dua perahu tadi. Dia katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudara, setelah mereka membereskan jala mereka, Yesus datang. Dan dilihat oleh Yesus, tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Coba saudara-saudara, bagaimana dengan kita kalau kita mengalami hal yang seperti ini? Seringkali kita mau mengandalkan kekuatan kita, seringkali kita mau membuat keahlian kepintaran kita, seringkali kita berjuang untuk mendapatkan rezeki kita, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, nah kita lihat di sini bagaimana caranya Yesus mengajar mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dulu ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Walah, saudara-saudara lihat kalimat ini. Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Inilah bukti apa yang mereka lakukan sepanjang malam itu. Akhirnya mereka membereskan jalan mereka. Mereka tidak mendapat apa-apa. Itu pengakuan yang benar-benar tulus, jujur, saudara. Hanya betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Nah, lalu dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, mau nggak kita patuh seperti Petrus ini? Seperti Simon Petrus. Mau nggak kita mengamenkan firman Tuhan seperti Simon Petrus ini? Mau nggak kita? Bapak-bapak sekalian, kita kan seringkali sudah mendengar firman ya, tapi tadi kita masih mendengar ada tersinggung lah, ada marah lah, ada sakit hati lah, iya kan? Ada ingin memburu yang bukan haknya, yang bukan miliknya, ingin dia ambil menjadi miliknya. Wah, saudara-saudara, inilah yang sering terjadi yang membuat banyak orang
susah, bukan malah diberkati. Tetapi kalimat ini menjadi kunci. Engkau yang menyuruhnya, guru, aku akan menebarkan jala juga, karena engkau yang menyuruh. Jadi ini menjadi pegangan kita, bapak-bapak. Kalau Tuhan sudah menyuruh, masuk akal atau tidak, lakukan saja. Sepanjang malam kami sudah bekerja keras, tidak menangkap apa-apa. Sekarang engkau yang menyuruh untuk menebar jala, maka aku akan lakukan. Dan ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Walah, betapa banyaknya ikan yang mereka dapatkan jikalau mereka turut sama Tuhan Yesus. Nah, ini juga sama dengan kita. Jikalau kita turut dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan cita-cita kita, harapan kita. Maka kita gantungkanlah harapan kita, cita-cita kita, impian kita kepada Tuhan dan Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sehingga apa yang terjadi di luar nalar manusia, jala mereka mulai koyak. Saking banyaknya, tidak sanggup menangkapnya. Ya saudaraku, kekuatan jalanya tidak mampu menghimpun ikan yang banyak itu. Nah, ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Itu tadi disebut pada ayat sebelumnya, ada 2 perahu di situ. Amin. Ini perahu yang satu lagi diajak, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wah, betapa banyaknya ikan itu, saudara-saudara. Berkat kita pun sangat banyak bersama dengan Yesus. Katakan amin. Berkat kita itu melimpah bersama dengan Yesus. Saudara, ini harus kita percayai. Mujizat akan selalu terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan jikalau kita percaya sama Tuhan, saudara, kita jangan begini ya. Jangan melihat mujizatnya saja, tapi lihatlah Yesus yang punya mujizat itu. Ya, ada seringkali kita menganggap berkatnya sajalah bagiku. Kita tidak melihat Yesusnya lah bagiku. Nah, jikalau berkatnya saja bagi kita, Yesusnya tidak, wah, kita akan kehilangan setelah habis berkat itu. Tapi jikalau kita punya Yesusnya lah untukku, maka kita akan terus menerima berkat itu. Dari dalam hidup kita akan mengalir aliran-aliran kayak air hidup. Dari dalam hidup kita akan terus menerima berkat, dan berkat itu bisa kita salurkan kepada orang lain. Saudara-saudara, 2 perahu itu hampir tenggelam karena mereka melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-8 yuk. Agak keras ya. Kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Di ayat yang ke-8 kita ingin memperhatikan siapakah diri kita sebenarnya. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saya lebih condong mengatakan pada ayat ini bahwa seseringkali meski kita sudah mengenal Yesus, padahal kita belum mengenal Dia sesungguh-sungguhnya. Sesungguh-sungguhnya kita belum mengenal. Seperti Petrus ini, dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa yang hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, yang hanya mengandalkan kemampuanku sendiri, yang hanya mengandalkan nalarku sendiri, yang hanya mengandalkan kapasitasku sendiri, lalu tidak berhasil. Kini Tuhan, Engkau yang dahsyat dan luar biasa, aku tidak sanggup. Sebenarnya kalimat ini mengatakan, aku menyatakan kepada dirinya, aku tidak sanggup Tuhan. Nah, ketika kita tidak sanggup, maka Tuhan membuat menjadi sanggup. Katakan amin. Ketika Petrus gagal, teman-temannya gagal, dan yang lain gagal, dan mereka didatangi oleh Yesus.
Dan ini menunjukkan bahwa Yesus akan peduli kepada orang-orang yang gagal. Dia akan menolong orang-orang yang gagal. Ketika engkau sendiri merasa bahwa engkau mampu, ternyata gagal, Tuhan juga akan datang pada kita. Amin. Jikalau kita percaya sama Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Mari kita andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ayat 8 ini mengajarkan pelajaran penting bagi kita. Bertobatlah kita, sungguh-sungguh ingat akan Yesus. Kalau kita mau marah, ingat akan Yesus. Kalau kita mau melakukan kejahatan, ingat akan Yesus. Kita mau mengata-ngatai orang, ingat akan Yesus. Peduli akan Yesus. Ya, sampai Yesus memberikan pertolongan pada kita. Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi sesungguhnya kata pergilah daripadaku karena aku ini seorang diri, melihat betapa takjubnya mereka jikalau mereka Yesus ada bersama dengan mereka. Takjub. Ya, betapa banyaknya ikan. Nggak mungkin. Bagaimana bisa di tempat yang seperti itu, dekat pantai, ya, dikatakan majulah sedikit, masuklah ke dalam laut sedikit, ke dalam danau sedikit, lebih dalam lagi, tebarkan jalamu. Tidak mungkin. Dia berkata, sudah sepanjang malam kami menjelajahi danau ini, tidak dapat ikan. Tapi karena engkau yang mengatakannya, yang memerintahkannya. Saudara-saudara, peganglah firman Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan. Amin. Amin. Itu pegang firman Tuhan. Selalulah bermanlah kepada firman Tuhan. Jangan andalkan amarahmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kapasitasmu. Mari saudara-saudara, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Sehingga dengan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius menjadi teman Simon. Kata Yesus, jangan takut, mulai dari hari ini, ya, dari hari sekarang ini engkau akan menjadi penjala manusia. Seperti itulah Tuhan mau pakai dirimu, ya, diri kita, diri saya, diri kita semua untuk menjala manusia. Bapak-bapak sekalian, mau menjala manusia? Amin. Menangkap orang kepada Tuhan, amin. Dapatkan upah yang besar, jangkau jiwa-jiwa, selamatkan mereka dengan cara apapun. Bawa orang-orang kepada Tuhan, supaya orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita lihat ada satu ayat yang menakjubkan di ayat yang ke-11. Saudara, kita lihat, baca ayat yang ke-11 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Oh, tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana mereka datang kepada Yesus. Loh, mereka ini mencari ikan. Mereka ini mau harta. Mau mereka mendapatkan ikan, mendapatkan uang, mendapatkan harta, ya, dari hasil uang mereka, dari hasil kerja mereka. Tapi lihat, ketika mereka sadar, wah, Yesuslah yang penting. Dialah yang sangat penting dalam hidup kita. Yesuslah. Marilah kita buat Yesus itu ada dalam diri kita. Coba lihat, dia tinggalkan segala sesuatu. Perahunya mereka tinggalkan, jalannya mereka tinggalkan. Ikan yang begitu banyak mau menenggelamkan kapal itu. 2 kapal itu, saudara, karena banyaknya ikan ditaruh di dalam kapal itu, mereka tinggalkan. Bayangin, lalu mengikut Yesus. Itu artinya jauh lebih penting, bapak-bapak sekalian, Yesuslah yang paling penting dari semuanya. Jauh lebih penting lagi dari segala sesuatu. Yesuslah yang harus kita miliki. Milikilah Yesus dalam hidupmu, bapak-bapak, maka engkau akan berubah. Percayalah, milikilah Yesus. Undanglah Yesus dalam hati kita, dalam hatimu. Tinggallah Yesus di dalam hati kita. Dan firman-Nya berkuasa pada kita. Kita pasti berubah. Kita tidak akan sama lagi. Percaya sama saya. Kita akan berubah. Dan Dia pasti memberkati kita. Bagi Dia segala hormat dan kemuliaan
sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah semua kita diberkati Tuhan, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati Tuhan. Terpujilah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin.